Ratusan anggota gangster ditangkap polisi saat sedang menggelar pesta di sebuah villa di Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Sabtu tengah malam. Polisi yang mendapat laporan langsung datang dan membubarkannya. Sebanyak 183 anggota gangster ditangkap dan dibawa ke Mapolres Jombang. AKP Margono, Kasat Reskrim Polres Jombang menjelaskan awalnya para anggota gangster itu mengirimkan pemberitahuan ke polisi bahwa akan menggelar acara silaturahmi yang dihadiri di berbagai daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Namun meski polisi tidak memberikan izin, mereka tetap menggelar acara hingga tengah malam. Di lokasi, polisi menemukan barang bukti minuman keras. Margono juga menjelaskan pelarangan menggelar acara itu dilakukan karena ulah gangster selama ini telah meresahkan warga Jombang. Beberapa kali saat mereka berkumpul dan konvoy selalu menyerang warga di jalanan. Kami melakukan pengamanan. Pada dasarnya Polsek Wonosalam sudah melakukan peringatan terhadap ketua panitia tersebut. Dan pada saat pukul 16.00 ketua panitia sudah dipanggil oleh Polsek Wonosalam untuk dibubarkan, namun tidak diindahkan. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Diduga hilang kendali, mobil jenis SUV terbalik usai menabrak separator bus Transjakarta yang berada di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Akibat peristiwa tersebut, dua pengendara roda 2 yang berada di belakang mobil terluka akibat gagal menghindar dari beton separator yang terpental ke tengah jalan. Diduga hilang kendali, mobil jenis SUV terbalik usai menabrak separator bus Transjakarta yang berada di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto sempat mengalami kemacetan karena proses evakuasi mobil. Akibat peristiwa itu, dua pengendara motor yang berada di belakang mobil terluka karena gagal menghindar dari beton separator yang terpental ke tengah jalan. Mobil sempat kencang atau apa? Kencang, sedikit kencang juga dia. Kencang ya? Kencang dia. Berarti nabrak separator busway itu ya Bang ya? Oh, ya betul. Separator busway. Abang pas menghindar berarti abang sempat jatuh Bang? Iya, pas menghindar jatuh saya. Sementara apa penyebab pasti mobil menabrak separator masih diselidiki kepolisian. Selanjutnya, kasus kecelakaan ini telah ditangani Subdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Dua pemuda di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur babak belur dihajar massa usai terpergok mencuri motor milik petani tambak. Massa yang geram atas ulah kedua pelaku melampiaskan dan juga menghajar pelaku hingga nyaris tewas. Video amatir milik warga merekam dua pencuri motor dikeroyok massa di Desa Kramat, Kecamatan Keraton, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Minggu siang. Terlihat pelaku berinisial NB dan SP, warga desa Rowogempol, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, tak berkutik saat dihajar bertubi-tubi oleh warga. Beruntung Satbusar Reskrim Polres Pasuruan Kota segera datang kemudian membawa kedua pelaku ke Puskesmas Keraton Kabupaten setempat untuk mendapatkan perawatan. Menurut perangkat desa Pulau Karto mengatakan, saat itu motor petani diparkir di pinggir sawah. Tiba-tiba satu pelaku merusak kunci motor dan membawa kabur. Namun sialnya saat pelaku membawa motor dipergoki korban berteriak maling hingga akhirnya kedua pelaku berhasil ditangkap massa. Massa emosi dan main hakim sendiri karena di kampungnya kerap terjadi kehilangan motor. Orang punya warga ini kan diparkir mau ke sawah, di sawah dari Uli. Ternyata sudah mau diambil sama pelaku ini di PTU. Satunya ambil di lokasi parkiran tambak. Ketemu itu akhirnya dibawa ke mau dibawa ke Balai Desa nggak nyampe. Langsung ketemu massa gitu Pak. Ya. Dari hasil penyelidikan, kedua pelaku merupakan spesialis pencuri motor milik petani yang diparkir di pinggir jalan. Modusnya kawanan pelaku berpura-pura mancing ikan mujair di tambak kemudian mengambil motor yang terparkir dalam kondisi sepi. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan.
Warga di sekitar aliran Sungai Cisadane, Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, digegerkan dengan penemuan jasad di dalam drum plastik berwarna biru. Warga yang sedang asik memancing di Sungai Cisadane dikejutkan dengan sebuah drum plastik berwarna biru yang mengeluarkan aroma bau menyengat. Warga yang penasaran pun menghampiri drum tersebut saat dibuka drum berisi jasad wanita. Warga pun melaporkan kejadian tersebut ke BPBD Kota Tangerang. Kita lagi pada mancing, terus ada 2 orang dari sana ngabarin ke sini. Kita lagi pada mancing sini semua. Ngabarin ada batong isinya kayak orang. Pada ngeliat lah sono semua. Nah setelah situ udah pada ngomong telepon polisi. Saya nggak ada yang punya nomor polisi. Saya punya nomor temen saya orang ambulan. Saya telepon lah dia atas nama Reja. Saya langsung suruh dia infoin pihak polisian aja. Petugas BPBD dan polisi yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi drum yang berisi jasad wanita yang hingga kini belum diketahui identitasnya. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya telah menerima hasil pemeriksaan laboratorium forensik terkait dengan kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Saat ini penyidik masih melakukan sinkronisasi dan mengumpulkan alat bukti untuk menemukan fakta sebenarnya dari kasus ini. Yang tadi disebut oleh Pak Kasubdit bahwa ada banyak kartu yang terregister gitu. Kepala Subbidang Penerangan Masyarakat Polda Metro Jaya AKBP Reonald Simanjuntak mengatakan pihaknya telah menerima hasil pemeriksaan laboratorium forensik terkait kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Arya sebelumnya ditemukan tewas di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 8 Juli 2025 lalu. Kalau dari penyelidik untuk hasil lapor sudah keluar, nanti akan disampaikan pada rekan-rekan pada rilis. Ya, mohon waktu. Saat ini penyidik masih melakukan sinkronisasi dan mengumpulkan alat bukti untuk menemukan fakta sebenarnya dalam kasus ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi masih mencari ponsel milik diplomat Kemlu Arya Daru Pangayunan. Pengungkapan isi ponsel seharusnya bisa menjadi petunjuk jejak digital Arya Daru Pangayunan sebelum meninggal dunia. Diplomat muda Kemlu Arya Daru Pangayunan ditemukan meninggal dunia dalam kondisi kepala dililit lakban kuning. Korban ditemukan dalam kondisi berpakaian kaos dan celana pendek serta badan ditutupi selimut di atas kasur. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisham Indradi mengatakan ponsel milik diplomat Kemlu Arya Daru Pangayunan belum ditemukan hingga saat ini. Penyidik telah memeriksa sejumlah lokasi seperti kamar indekos, kantor Kemlu maupun pusat perbelanjaan. Namun ponsel tersebut belum berhasil ditemukan. Belum. Tadi kami sampaikan kami tidak menemui hambatan dalam proses ini. Ya. Sebelumnya, Komisioner Kompolnas Hoirul Anam mengatakan pengungkapan ponsel tersebut seharusnya bisa menjadi petunjuk jejak digital Arya Daru Pangayunan sebelum meninggal dunia. Anam memandang penyebab kematian Arya Daru bisa disimpulkan dari hasil autopsi dan semua jejak digital seperti CCTV yang sudah dikumpulkan penyidik. Tim Liputan iNews melaporkan.